Saya biasa tuh biasa-biasa. Di BJB teh banyak produk-produk sebenarnya sangat-sangat bisa membantu tuh pinjol teh dan bisa menjadi solusi terkait kebutuhan nasabah. Halo alumni Plate, ketemu dengan saya Anti yang setiap episode selalu ada saya. Sih ada terbosen. Bisa nggak saya diganti gitu sekali-sekali abis ini? Kagak. Kagak. No good looking kan maneh hungkul. Andalannya. Andalan. Bisa dijual. Lo bisa dijual ya, Pak. Walaupun nggak sekolot, oke. Kamu bisa dijual? Bisa. Bang Jabar bisa main. Barangkali Bang Jabar bisa membantu menjual. Masukkan saja ke pelelangan. Anggap kredit macet. Oke, narasumber kita ini mah nggak usah disebutin lagi sebagai bapak ini gitu kan, yang pemilik ini gitu. Narasumber kita hari ini adalah teman sekelas saya, teman les saya, itu teman saya aja pokoknya mah, ya kan. Terpaksa saya sebutnya Bapak Isa Anwari dari BJB. Nah, maka Bapak silakan Bapak sebagai apa gitu. Kira-kira tinggal isi Isa-nya gaya nanti itu BPI pisan. Ya, enggak. Gitu. Saya biasa tuh biasa-biasa. Ya, di dia mah kakak aku mau kamu bawahan saya. Oh iya, siap ketua. Barangkali kalau saya lagi pinjam uang, saya adalah bawahan Anda, Bapak. Tapi sekarang saya di atasan Anda. Atau kalau saya cari sponsor, saya akan di bawah lagi. Bukan bawahan, mitra itu namanya. Oh ya, oke, mitra, baik. Bahasanya juga udah berat loh. Berat. Saya ngobrolnya gitu teh. Mitra. Aina di Bang Jabarnya. Bang Jabar. Jadi naon aina teh? Di Bank BJB aina teh, bukan Bang Jabar namanya. Oh, BJB Ya, Bank Jabar Banten, tapi kita call name-nya Bank BJB. Oh, nya. Saya dikasih amanah sebagai senior vice president hubungan kelembagaan. Terus ayeuna oge diberikan amanah teh jadi komisaris di Bank BJB Syariah. Oh. Nuhun ti. Oke. Eta teh luhur meureunnya di struktur organisasi teh nya. Bismillah. Gitu. Oh. Alhamdulillah teman-teman, terutama saya sih sebagai ketua alumni BPI nya. Ketua IKA alumni BPI. Ya, ningali Isa teh ya. Urang teh termasuk nyombongkeun sih ya. Gitu. Wah, BPI SMA 5 boga ieu, SMA 2 BPI boga Isa. Gitu. Urang selalu ngomong gitu terus Isa deui ku ngomongkeun ka SMA hiji. Mun urang teu baturan aing. Baturan aing. Baturan urang. Yes. Urang teu naon ya, urang rada sombong ya. Alhamdulillah. Atuh nuhun atuh digede. Diangkat nuhun. Wih, rada sombong saya mah gitu. Mana SMA hiji boga naon aing boga Isa anjing. Mana SMA hiji boga naon loba nya guys. Iya rada asik ya pembahasan sekarang ya. Pembahasan sekarang ini gitu kan sekarang teh sedang menjamur pinjol. Pinjol itu sekarang banyak yang merugikan walaupun sekarang itu harus terdaftar di OJK. Tetapi masih banyak walaupun sudah diberikan regulasi harus mendaftar, tetapi masih banyak yang tidak yang ilegalnya. Iya betul. Kan pinjol ilegal betul. Oh gitu. Nah, ayeuna teh menurut saya tuh kenapa sih menjamur eta gitu? Apakah tidak terakomodir oleh perbankan pinjol eta teh gitu? Iya. Kan ari masyarakat ya. Masyarakat tuh sebenarnya ingin menjadi sesuatu yang mudah. Secara akses pembiayaan gitu kan ya. Ketika misalnya dia memerlukan suatu kebutuhan harus segera mungkin dan mudah prosesnya gitu. Padahal pada kenyataan itu suatu yang menjebaknya. Di awalnya gampang, pas proses, pas jadi, wah itu baru jadi masalah gitu. Nah sebenarnya memang ini menjadi isu lah di perbankan tehnya. Dan memang di bank memang ada prosedur, kan? Ada prosedur. Tapi sebenarnya prosedur nu gampang sebenarnya mah gitu. Lamun nya
tergantung ya tiap bank beda-beda lah cara pendekatannya ke nasabah di kumaha. Sehingga Bank BJB kan bank milik warga Jawa Baratnya, jadi mungkin bisa ya kumaha cara pendekatan yang nasabah kumaha. Jadi yang tadinya suatu yang sulit harusnya jadi mudah. Nah, sehingga enak kan Pak Gu Putih kan Pak RK tuh kan catatan seperti. Nah, Pak Gu Putih kan benar-benar minta BJB itu memberantas pinjol cerita nanti. Kumaha carana BJB harus hadir senata. Itu pinjol teh. Nah, di BJB teh banyak produk-produk sebenarnya sangat-sangat bisa membantu tuh pinjol teh. Dan bisa menjadi solusi terkait kebutuhan nasabah. Untuk proses kredit oge dibuat simple gitu. Oke. Kela, saya teh mau nanya ya. Kan Anda mah naonnya amun cek urang mah terbelenggu oleh kebijakan-kebijakan BI merenya. Jeung OJK. Itu yang OJK dan BI. OJK dan BI. Nah, untuk pemberian kreditnya pasti banyak sekali syarat-syaratnya. Pasti. Nah, anu diperingannya sehingga tapi tetap aja tidak mungkin mengalahkan kecepatan daripada verifikasi ti pinjol. Ya. Memang aing pinjolnya dengan segala kemudahannya, dengan segala proses pasti akan sangat-sangat jadi keuntungan buat mereka gitu kan. Tentu ada bicara perbankan, ada regulator, OJK jeung BI. Soalnya kumaha? Ayeuna kan kondisinya kan itu dana masyarakat ya, karena kudu diamankan ku banknya. Lamun ayeuna pihak bank nyalurkan kredit sembarangan gitunya, otomatis kan orang kumaha pertanggungjawaban orang dana nasabah, benar tuh? Itu semua di sana. Kan ai bank mah lembaga intermediasi sebenarnya. Ya kan, jadi antara penyimpan dana dengan pinjam dana di satu kentea gitu ku bank teh dalam proses intermediasi. Nah, ana bicara kemudahan. Ya, kalau kemudahan ya kan enak zaman digitalnya. Untuk proses pengajuan kredit bisa sifatnya online. Itu BJB bisa online. Ya, tuh kudu data ngingkrik tah ka bank teh gitu udah kan gitu terus datang nunggu lagi verifikasi dari si itu sini tinggal gitu. pengecek tinggal nginput pengajuan, nanti ada verifikasi, mudah sebenarnya mah gitu lah ngikutin. Karena masyarakat kadang-kadang kan ini mikir karena geus ti awal ngerasa hese teh nya, akhirnya ya siga gitu. Padahal kan siga pinjol nya Kang Roy. Pinjol teh punten dia. Karena orang nginjem sakieu misalnya. Ieu karek seberapa we ge geus untung berlipat-lipat bunga. Jadi akhirnya yang tadinya mudah teh jadi hese gitu lah. Ari bank mah kan mungkin awalnya ada hese lah. Tapi prosesnya gancang. Karena kabayang teh kieu. BJB boga produknya pinjaman tanpa bunga sok. Kabayang tuh didinya. Tanpa bunga sok. Anu balik kan. Benar kan? Sok. Benar kan? Terus ada keuntungan perbankan kan iya kan sebagai amanat Pak Gubernur ya ka urang teh ya. Pokona BJB kudu ngabantuan ngaberesan pinjol. Kumaha carana? Sok buat campaign misalnya produk-produk unggulan. Urang boga namanya kredit mesra. Mesra kayak baca lah mesra teh naon artinya. Da urang mah kudu mesum we geus. Urang mah mesum we. Mesra eta keuntunganna benar-benar sama tidak ada bunga sama sekali. Diperuntukkan bagi para pelaku UMKM yang ada di sekitar rumah ibadah. Perkumpulan misalnya komunitas di masjid, komunitas di gereja, di vihara, ngumpul tah 5 orang minimal sampai 10 orang, bareng-bareng tanggung renteng. Aya bisnis tanggung jawab gitu. Saling ingetkeun. Aya pinjaman ya BJB ingetkeun ya. Bayar gitu skemana. Memang akan ada biaya, namanya biaya administrasi. Tapi biaya ADM ini kembalikan ke nasabah untuk tadi edukasi. Kayak misalnya Kang Roy itu ya usaha di bidang misalnya namanya kuliner misalnya, kayak gue BJB diberi pemberdayaan. Aku masih cara pemasaran yang baik, packaging baik tuh kumaha gitu kan. Jadi pelatihan oke dikasih eta teh. Tidinya tinu BADM, tidinya dibayarkeun. Jadi free. Jadi akhirnya dikawal ku BJB tuh mulai oleh dari para expert ya. Pastina. Dari mulai kebutuhan untuk UMKM kayak naik kelas deui dikawal deui ku bank teh nya sampai naik kelas terus gitu loh. Kan ulah sampai masyarakatnya terus-terusan dihandapinya kudu naik kelas tuh. Jadi kudu jadi tadi
usaha mikro teh jadi naik kecil jadi Terima kasih menengah. Kibra jadi wakil vice presiden gitu nya. Kudu naik kelas bener teh. Benar. Jadi Gitu. sampai segitu gitu. Nah, makanya masyarakatnya mungkin di pihak bank juga lah ya, mungkin yang belum terlalu optimal memasarkan produk-produk. Padahal banyak pisan produk-produk yang bisa jadi solusi sebenarnya. Jadi solusi. Iya, Benar. dan sekarang kayak gini, kalau bicara tentang pinjaman gitu ya, pinjaman terutama kayak ini, justru yang banyak pinjaman itu yang peminatnya banyaknya mikro sebenarnya ya. Mikro, udah gitu terus yang ya pemula-pemula seperti ibu-ibu rumah tangga yang ingin ini gitu kan, itu banyaknya gitu. Sehingga kalau ibu-ibu rumah tangga tuh kadang-kadang kan nih kalau gua ngelihatnya ya fenomenanya yang kena ojol teh banyaknya ibu rumah tangga loh. Bener. Banyak pisan. Karena marahnya bareki jajan Shopee. Enggak, lain gini. Pertama gini. Beli baju online. Karena pinjaman ojol itu pinjaman online itu kan dia paling 2 juta, 3 juta gitu. Yang akhirnya menjadi 10 juta gitu kan ya. benar. Karena dengan pemikiran bahwa ada letik iya dah nginjem enggak apa-apa lah. Bunga saki oke lah enggak apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi kan karena keterdoran atau memang misalnya digaji salakina ditransferna telat gitunya bungana teh edan langsung kan begitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya kayaknya fenomenanya akibat administrasi yang jauh lebih mudah. Iya, makanya. Pasti eta mah bener. Si Eta akui nya. eta mah. Ya. Enak ieu Om Roy. Kita akui masa aya keneh tanya masyarakat udah datang ka bank teh buka sendal Aya keneh. Aya keneh. Oh iya. Aya keneh makanya kan mungkin ngerasa ningali Mana tong jawab itu bakal senang sih ya. Ngerakeun. ningali misalnya bangunan bank ada Mewah. nya kumaha kayak AC kumaha. Eta teh mungkin urang teh kudu evaluasinya, urang teh kumaha urang bisa ngadekeun jeung masyarakat gitu. Ai pinjol mah kan datang ka tiap jongko teh nya. Ieu sakieu harian teh kumaha teh. Pola-pola itu yang memang kita harus Ya, bisa harus dirubah. Iya. Kayak kita bertemu dengan dia memakai jas ya, sedangkan kita memakai kaos ojol. Anda harus ubah. Hari orang tiris Nah, jadi Anda ketemu sama kami lagi kudu pakai kaos oblong kamu teh. Oh iya. Oh enggak, jangan sampai dibalik. Nanti ketemu saya lagi, kamu harus pakai baju kaos sepeda. Ayo, siap. Diajakan sepedahan. Ya, Ayo. ya. Oke. Ya. Saya lihat itu teh ternyata sebenarnya mah banyak dijawab kenapa masyarakat teh enggan terhadap perbankan. Satu yang tadi udah kejawab teh adalah mereka bagaimanapun juga terbelenggu oleh peraturan ya. Ya sehingga kecepatan pasti oleh laku pinjol. Karena kenapa pinjol mah itu high risk bisnis orang-orang. Betul. Gitu. Kedua adalah scam masuk bank teh ribet cenah gitu kan, atau tadi nepi ka ilmu ka sendal nya kan gitu. Padahal resiko pinjol itu sudah perbankan sudah tahu kan, banyak orang-orang bank emok segala macam. Bang emok benar. Ya. Sudah sangat tahu kan itu teh, sehingga keluarlah produk-produk itu teh. Betul. Mempermudah itu gitu. Sebenarnya pinjol itu bukan salah, Kang. Ada pinjol yang memang secara ketat sudah ada perizinan. Yeah. Itu pinjol. Yang masalah tuh iya di luar dari terdaftar di regulator kan, ilegal iya sebenarnya. Jadi kalau pinjol yang sudah terdaftar di OJK, ya OJK kan, nah daftar OJK, prosedurnya sama dengan perbankan. Dimudahkan pastinya. Cuman ada ketentuan lah, ibarat kieu lah, enaknya lah orang siga pinjol ilegal tanya, orang nginjem langsung neror tah ke kontak orang dari handphone Iya, betul. Itu nggak boleh kalau pinjol yang sudah terdaftar, ada aturannya. Ada gitu loh. aturannya. Iya sampai bunuh Fotonya, diri, iya. naon saking erana gitunya, ku tetangga KB kontak person di teleponan. Saya kan ada Pak Isa, gampang. Tenang. Adi ngana pinjol yang legal mah teu meunang kitu. Ada aturan terkait suku bunga oge dibatasi. Suku bungana di mata Sakieu nya maksimalnya ulah gede teuing gitu kan. Aya aturan eta. Lamun itu termasuk pencairan oke diatur kan? atur KB aya proseduran Pinjol itu teh. Aya. Kenapa tuh kenapa perbankan kalah dengan pinjol bisa juga itu, misalnya BJB pinjol misalnya dibikin juga enggak? Kieu. Ari enak kan zamanna kolaborasinya. Orang ngerasa ya kita harus bersinergi atuh jeung pinjol. Ya kan? Benar tuh. Gua ngerti sekarang. Lain musuh eta mah. Berarti pinjol oke kadang-kadang duitnya di perbankan gitu. Pasti. Kayaknya gitu. Karena pinjol tuh aya nu sifatna crowdfunding nya. Ti Kang Roy, ti Anti. Sok di rating misalnya pinjaman ke Roy ya, Kang Roy. Di rating tah teh. Oh iya ratingnya sekian. Nah, berarti kan ketika rating tinggi, suku bunganya tidak terlalu tinggi lah. Aya rating-ratingna pinjol teh atau pinjam ke bank. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat perbankan ya
pinjol harus jadi mitra kita gitu loh. Dan mungkin orang bersenjang pinjol dengan regulasi yang mereka sangat-sangat leluasa. Sama seperti pembiayaan mobil. Akhirnya menjadi partnership dengan perbankan. Kayak multi-finance, semua kan gitu. tibang eta duitna itu teh. Ai multi-finance mah teu meunang menghimpun dana ti masyarakat. Ari bank menang. Jadi lamun gitu kan multi-finance dari bank dong. Apakah dari bank induknya? Kayak misalnya kan banyak tuh multi-finance punya perbankan. Ada juga dari perbankan yang lain gitu. Saya mah cuma bahasa sederhana mah kieu we multi-finance teh aya ya karena perbankan kabentur ku peraturan sehingga dia untuk memudahkan bisa berputar uang itu. Maka diberikan multi-finance. Itu kita oge sebenarnya. Itu kita oge. Kan makanya ari perbankan itu kan melihatnya semakin masyarakat dimudahkan akses keuangan semakin bagus atau. Benar tuh. Semakin banyak mitra yang kita bisa kolaborasi memang bagus gue nggak apa-apa. Itu suatu hal yang sangat-sangat lumrahnya ada persaingan dengan multi-finance, dengan pinjol, bukan suatu yang harus kita sikapi dengan gimana-gimana. Asal tadi bermitra aja kita mah. Nah, sekarang tuh saya pertanyaannya juga kalau Anda pasti mengenal lah pinjol-pinjol kayak gitu. Regulasi sudah ada. Ya. Kemudian nyatinya yang saya lihat tuh kan harus mendaftar, tetapi pinjol yang tidak legal ini menjamur terus, susah ditumpas. Kunaon eta teh yang Anda lihat? Aduh, rada berat ieu omonganna. Berat. Kalau di dinya nya datang make jas, dia kapaksa urang nanya nu ka dia. Tadi mun make kaos omlong urang nanya naon gampang-gampang. Ya, karena cepat pisan gitu pertumbuhannya dibanding dengan tindakan yang dilakukan gitu nya. Di take down keluar. Aya deui, ya kan cepat pisan gitu. Tapi memang itu tadi yang bilang kalau untuk pinjol-pinjol yang ilegal gitu ya, yang kayak begitu, itu rata-rata yang mereka nominalnya tidak besar tapi banyak. Gitu. Kalau yang besar-besar itu biasanya dia yang benar-benar udah terdaftar dan lain-lain gitu. Karena batas nominalnya itu loh yang ibaratnya gini, siga urang lah nya. Urang boga duit ngan 100 juta tapi gue bisa kayak gitu. Mana sombong eta teh. Temoga sakit oge sebenarnya. Saminjem sa. Oh, bisa diatur bisa diatur. Jadi itu yang membuat itu karena mereka meminjam kenapa mudah dan ibaratnya gini, ya uang hilang gitu loh buat si pengusaha-pengusaha ini. Tapi kalau misalnya ya kan yang di Grab itu biasanya orang-orang yang menengah ke bawah malah sekarang tuh banyaknya gitu loh. Iya. Oke, kita terusin soal pinjol katanya gitu. Soal pinjol tadi saya mau nanya teh kieu gitu. Ini teh pinjol pelaku pinjol ini tuh pengusaha-pengusaha apakah uangnya juga mereka dari luar gitu. Itu teh saya pengen tahu sih sebenarnya yang selama ini yang diketahui. Iya. Banyak sumber ya. Tapi yang setahu saya yang paling utama itu mereka memang selain dari perbankan ya, tadi crowdfunding. Jadi mengumpulkan dana dari masyarakat ya kan. Sok iya nanti di rating kamu tadi bilang tadi kan. Aya misalnya proyek-proyek A, B, C, D. Misalnya Kang Roy punya proyek naon ya misalnya ya. Misalnya konstruksi APBD misalnya. Nah, pinjam teh ka pinjol teh nanti di rating ya. Proyeknya A, B, C, D, anggarannya APBD sekian nanti di rating. Nah, itu nanti masyarakat akan melihat. Semua akan melihat, oh kelihatannya ini tertarik nih saya dengan bisa iya. Masuk ke sana pembiayaan, nginjamkeun ka nitipkeun duit lah ka si pinjol teh gitu kan pinjol teh kayak fintech lah. Pinjol teh orangnya fintech sebenarnya kan, ya kan. Jadi sumbernya crowdfunding sebenarnya yang paling utama. Ya lumayan lah kalau misalnya buat masyarakat ya punya uang lebih, misalnya kalau kita membandingkan dengan suku bunga perbankan yang memang relatif kecil gitu kan, dengan pinjam mungkin lebih besar secara keuntungannya gitu kan, bisa sebagai alternatif pilihan buat masyarakat sebenarnya. Ya, prinsip nama menurutnya jika koperasi ngumpulkan uang dari mirip sebenarnya gitu, ngumpulkan dari anggota kemudian dikembangkan nanti jadi dividen yang dibagikan. Ya, jadi kan ada keuntungan buat si pinjol sabaraha, buat si lenderna lah karena si lender namanya lenderna sabaraha gitu, mekanisme yang memang sangat normal. Ya. Tapi banyak kan dari perbankan sih pinjol ayeuna sih memang sekarang teh banyak perbankan yang legal. Yang legal. Legal teu meunang urang atuh. Nya cilaka teu meunang bank teu meunang pembiayaan ka fintech atau pinjol no ilegal teu meunang. Gitu. Itu menariknya kalau saya ngelihat kan saya melihat di desa-desa itu kan korbannya yang mereka. Nah iya. Ibu-ibu yang tadi kata Anti gitu. Ini tuh sebenarnya diketahui kan fenomena ini tuh oleh perbankan. Ya sehingga perbankan tuh akhirnya
membuat produk dan Mencoba bekerja untuk sama membuat produk. dengan pinjol-pinjol yang legal gitu kan ya gitu. Selain itu ada nggak sih fenomena-fenomena lain yang terjadi di masyarakat? Kenapa sulit mereka diperbankan? Sekarang kan musim digital nih, ya musim digital kayak gimana? Perbankan itu sampai mana? Enak BJB saya mah gitu, memumpuni transaksi ini sudah memakai digital gitu. Udah siapkah bank kebanggaan orang Jabar gitu? Iya. Da enak suatu keniscayaan ya, semua bank harus bisa memberikan Transaksi layanan online, secara digital. Iya, Bukan sebagai bank digital, bukan ya? Beda ya konsepnya. Nah, terangkan. Alamun bank digital mah konsep bank branchless banking. Jadi ayeuna aya bank-bank siga Aladin naon gitu nya, mereka etanya pangsederhanakeun bahasana karena oh gitu. urang dan penonton nu ngadenge ieu sanya teu kabeh apa kata-kata eta. Sok rendahkeun heula. Ya kieu, jadi aya dua konsep ya. Aya digital banking, ada layanan digital. Ya, namun digital banking itu adalah layanan kepada masyarakat tanpa perlu adanya kantor-kantor cabang gitu lah. Oke, ngerti nepi kadinya. Sederhana eta mah nya. Sederhana. Alhamdulillah. Ngerti ya teman? Ngerti. Tapi kita ngerti, Jadi ngerakeun. bank-bank aya bank-bank teh anu membuat transaksi layanan keuangan teh teu pake bank deui. Nah, Karena virtual semuanya. virtual. Eta Oke. namanya digital banking. Oke. Nah, ayeuna siga urang bank-bank sudah existing nu aya, kan teu mungkin urang nutup kantor-kantor kan. Iya, betul. Ya. Itu namanya layanan digital gitu loh. Jadi bagaimana kita mendorong transaksi layanan secara digital. Tadi menggunakan, kalau BJB kan boga digital, internet banking ya kan, transaksi kumaha teh layan bayar pajak didinya, ulah ngantri ya nama tepuk ulah ngantri. Bayar pajaknya. Udah bayar pajak, udah bayar pajak. Kudu bayar tertinggal pakai digi buka langsung. Sieuna deui deket jeung Pemprov. Orang kudu ngabantu pembangunan Jawa Barat, ya kan? Anda kan harus taat bayar pajak kan? Bayar pajak. Bener kan? Orang kudu sponsoran gitu. Tapi eta teh keniscayaan ya bahwa kita teh Kudu. bergeser nantinya orang-orang dan malas datang lagi nanti mah. Ya, jadi semua perbankan akan bergeser jadi virtual office kah? Mungkin atau tidak? Jangan Karena- sampai cek sih. Kan kalau sama kata saya tahu sih jangan mungkin. sampai. Mungkin karena gini transaksi kita aja sekarang saya sendiri juga jarang Ke nyetor teller. duit gede Ya, gitu. benar. Ya. Kalau buat di Indonesia masih diperlukan, Masih diperlukan. layanan-layanan Di sana kantor, ya kan? Ya, Karena gitu, tidak semua layanan bisa secara daring lah ya, nggak bisa. Ada layanan yang sifatnya harus bertemu, kayak ya, pengajuan kredit ya, kredit korporasi ya, atau gede-gede kan kudu datang atuh. Ya. Proses pengajuan kredit, ada wawancara dan sebagainya. Tuh mungkin orang ujuk langsung pengajuan by daring dan sebagainya. Online, nggak mungkin, Tuh ya. Jadi Masih ada verifikasi fisik. Oke. dan kan kayak literasi keuangan di Indonesia kan masih rendahnya. Dan masih diperlukan tadi cabang-cabang gitu loh. Saya nggak tahu nanti berapa belas tahun ke depan, saya nggak tahu karena orang lain peramal nanti. Tapi intinya masih diperlukan saat ini. Sampai Ya kan? saat ini masih diperlukan. Diperlukan. Tapi ke depan bahwa bisa bergeser ke virtual bank itu mungkin. Sangat mungkin, Ya. sangat mungkin. Tapi kita harus siap semua. Ya. Bank harus siap dengan segala kemungkinan tersebut. Ya kan, bank yang tidak bisa survei, bank tidak bisa mengikuti perkembangan, benar tidak? Benar. Berat ya tak ngomong gitu, ente Iya. kan? Oke, benar. Oke, benar. Jadi ada sih nih BJB-nya dengan layanan digi ya. BJB Digi namanya teh. Jadi transaksi masyarakat emang diakui sekarang sudah semakin banyak yang menggunakan lain tidak ke bank. Kalau buat kita tidak masalah. Justru kieu cek saya mah. Masyarakatnya nasabah tuh kudu datang ke bank. Nu penting masalah beres. Ya. Daripada ngantri di bank panjang lila tapi teu beres masalah. Betul. Bener teu? Benar. Contoh segala layanan pajak ya. Pajak deh nya. Ya lah curiga. Curiga nih. Baheula orang kudu antri dong datang bayar pajak, pajak kendaraan, PBB, antri di cabang teh. Teu kudu kitu aya nama. Ya. Saya kebetulan tugas saya divisi saya nya. Saya buka tah channel pembayaran pajak. Siga bisa dibuka lapak, Tokopedia, ya di e-commerce-nya, Ya. di Blibli dan sebagainya, di Modern Channel, Indomaret, Alfamart. Masyarakat
dimudahkan atuh bayar pajak teh. Ya, benar. Itu udah datang ke bank, jadi kewajiban terpenuhi tapi tidak usah repot-repot datang ke bank. Permasalahan beres, itu udah repot-repot. Gitu. Sehingga tidak ada alasan juga orang-orang tidak bisa membayar pajak. Tah eta kampanye nama eta itu Kang Roy. Eta Ya sok atuh da nama. Orang tuh bisa ngomong. Urang juga mana cek bayar pajak ya geus belania. Mana siga kitu. Lain, urang tadi urang ninggalinya omongan anaknya perpajakan marana teh. Tapi perpajakan teh perpajakan daerah unggul. Perpajakan kota, Pemprov gitu. kan saya bagian mitra dari Pemda orang teh. Ai Bang daerah mah gitu. Kan enggak perpanjang ya. Orang harus bisa menyampaikan. Nah, itu secara virtual iya, saya berpikir kita tuh sebenarnya secara SDM maupun infrastruktur daripada digital kita tuh memang sudah mumpuni atau belum? Internetnya misalnya sampai saat ini. Kalau di perkotaan sudah oke ya, tapi ada beberapa daerah yang memang masih memerlukan banyak peningkatan. Berarti kunon belum bisa menggeser karena di sananya. Ada beberapa blank spotnya di daerahnya. Ya, masih ada. Tapi kalau yang kita sering lihat, transaksi keuangan secara digital tuh udah meningkat luar biasa. Terutama semenjak pandemi ya. Jadi pandemi itu memberikan impact yang luar biasa ke budaya orang teh gitu. Yang tadinya biasa tunai gitu. Yang tadinya malas belajar, kan banyak tuh orang yang belajar siga maneh gitu kan ya. Kan agak gaptek gimana gitu kan. Saya sengaja gaptek. Kenapa? Kenapa saya gaptek? Sampai papanggi jeung Taylor geulis. Bukan. Karena Anda kan virtual. Virtual itu kelihatan di pajak. Gua enggak mau. Tapi da ayeuna mah ngaranna kita mah sudah itu semua terekodnya. Ya. Secara virtual maupun temu juga pasti akan kerekod enak. Ya, nantinya terrecord. Sementara bisa selamat ya selamat aja dulu gitu. Tah, bener cek anti tah. Kenapa layanan di secara banking kantor masih diperlukan? Karena di BJB gelis awena teh. Teller CS na teh. Ya benar tadi. Eta daya tariknya cek orang BJB gelis na teh eta Enggak lagi pula gini kalau di daerah, jangankan maksudnya M-banking gitu ya, internet banking. Ke banknya aja masih bingung gitu. Gimana mau M-banking daerah loh. Ya, jadi saya bicara juga kepada alumni Part D ya gitu. Bahwa HR-nya BJB juga masih mencari yang gelis nih. Kudu eta mah. Oh ya kudu ya. Nya lain gelis relatif gelisnya menarik lah ya. Cek saha gelis relatif. Oh gitu ya. Mutlak gelis. Oh tuh ngomong kita mah. Kurang nih simpen Sofia coba tanya ke 100 awe lalaki. Kasep gelis sama. Berarti mutlak ya. Bener. Nganu tanya Sofia coba begitu ka urang teh. Oke. Balik deh ya karena masalah virtual bahwa nanti kita akan menuju ke sana sebenarnya semuanya. Ya menuju ke sana. Nah, tapi ini ada masalah merenya. Ketika kita jadi virtual ke semua, berarti human resource nggak akan begitu dibutuhkan meren. Benar atau ente? Eta eksesnya ya dari perkembangan teknologi kan. Tapi kan sifatnya kalau bank ngelihatnya kan selalu akan melihat sisi peluangnya gitu kan ya, sisi bank mah. Ini kan bisa kita berdaya sebagai tenaga pemasaran di bisnis kan. Orang-orang yang selama di supporting misalnya dorong ke orang tah pemasaran bisnis gitu kan. Ya kemitraan dan sebagainya kan. Jadi konsep-konsep yang pemasaran ini harus kita optimalkan ulah sampai tenaga bank terena orang operasional gitu. Oh, berarti ada beberapa hal yang tidak bisa diganti oleh teknologinya. Pendekatan human to human teh perlu tetapnya aya tetap bisa ente aya. Namanya juga orang hidup. Karena ada beberapa hal yang memang yang tidak bisa diganti oleh teknologi. Contohnya para wisata. Banyak orang tinggal di Bali kan internet. Loh, tapi itu terjadi pada ya? saat orang ke pandemi gitu ya. Kan gue nggak bisa jual, gue seorang penjual tour and travel gitu. Gue nggak bisa jual. Gue menjual adalah liburan secara virtual. Jadi mereka bayar misalnya per orang berapa gitu. Virtual ikut ke Google Satelit. Jadi benar-benar kita jalan ke depan, ke sini itu memang terjadi dan itu banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Ketika zaman pada saat itu. Kalau sekarang mah jangan atur gedean orang mamatur keluar atuh entong. Nah, itu oke gitu. Jadi maksud saya adalah ada beberapa hal termasuk di perbankan bahwa itu human to
human to humannya Human to tetap human, jalan. ya, itu memang tidak tergantikan Tapi ya. maksudnya itu jalan terakhir lah, kalaupun memang kita harus melayout pegawai itu satu hal yang harus paling akhir pisan gitunya dilakukan. Tapi intinya sih bagaimana bisnis harus mengembangkan diri lah. Tadi ada proses tadi untuk proses ke bisnisnya dioptimalkan gitunya. Jadinya mungkin orang bisa menghitungkan SDM nu ayahnya kayak gitulah sebenarnya. By the way, ayeuna saya mau nanya, eta masalah Anda hebat ya. Saya pikir saya cukup bangga terhadap BUMD iya gitu karena itu di Jabar ya. Hasil apa namanya pemiliknya adalah Pemda banyak Pemprov dan Pemda di Jabar yang punya komisarisnya dan berkembang menjadi bank nasional gitu. Itu teh pasti butuh effort yang luar biasa ya. Pasti. Effort yang cukup luar biasa. Nah, kumaha dengan ningali Bank Jabar dengan persaingan perbankan saat ini teh sehingga Anda teh dari di kelas BUMD sebenarnya nama ya. Sekarang sudah semuanya provinsi ada. Seluruh Ya? Indonesia. Hampir seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Di 14 provinsi enak tuh. Di Udah Sumatera, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi sudah TBK. TBK. Oh, hebat. TBK. Nah, itu memang alhamdulillahnya BJB itu-nya diberikan anugerah tuh bahwa support provinsi para pemegang saham lah ya. Provinsi kabupaten kota kan orang kan pemegang saham kan provinsi Jawa Barat, Banten. Banten masih masih. Kabupaten kota Jawa Barat, Banten. Udah benar support pisan ke BJB. Kita bisa besar kayak gini memang support dari mereka-mereka. Kita bisa menghasilkan laba gede kan orang punya captive market di ASN kan. Itu sebenarnya sebagai pilar utama orang TBJB sebenarnya. Sampai sekarang teh. Sampai sekarang kita sangat akui gitu. Nah, berjalan waktu kita terus berkembang sampai peningkatan jaringan di seluruh Indonesia terutamanya. Nah, orang enak naik kelas D ya. Jadi rencana semoga ini disetujui oleh OJK-nya regulator. Kita ingin menjadi konsep holding bank daerah. Holding bank daerah. Justru Anda yang menjadi partnership bank-bank dari daerah. Bank Kang Roy. daerah Jadi aya ketentuan POJK anu ngatur teh permodalan di tahun 2024 ya. Buat bank-bank tuh minimal 3 triliun. Ada persyaratan minimal modal Minimal modal, minimal modal. Modal yang diperlukan untuk perbankan bisa berjalan itu 3 triliun. Banyak akhirnya bank-bank daerah anu teu siap permodalan eta, ketentuan eta. Kalau nanti tahun 2024 dia tidak memenuhi persyaratan modal, dia turun kelas jadi BPR. BPR. Bank-bank daerah mau ngatuh pasti jadi BPR. Iya. Secara jual Bank Jatim jadi BPR gitu. Bank Jatim masalah, Ya. ada tinggi asetnya. Nah, akhirnya aya berapa solusi? Apakah peningkatan modalnya si pemegang saham teh anu notabene pasti hese enak zaman ayeuna kan Ya, pasti betul. Pemda tuh pasti kan fokusnya mungkin pembangunan ekonomi di daerah ya, mungkinnya. daerah. Bicara mengenai untuk suntikan modal itu mungkin yang keberapa? Ada jalan lahir ber-KUB namanya tuh, kelompok usaha bank. Jadi bank-bank besar membantu permodalannya, suntik modal. Kita sebagai pemegang saham pengendali BJBT. Ada contoh, ada satu bank, orang sebutlah Bank Bengkulu namanya tuh. Jadi kita bermitra dengan Bank Bengkulu, kita store modal. Jadi kita sebagai pemegang saham pengendali. Tapi tidak merubah Mayoritas berarti. tidak merubah nama Bank Bengkulu. Oke. Ya orang pemegang saham teh di orang teh BJB teh. BJB. Iya. Nantinya bisa beberapa bank untuk semuanya perbankan-perbankan yang Kita lain. saat ini sedang jajaki berapa 8-9 bank daerah deh dah. Orang kan jadi konsep holding. Tapi tidak merubah nama mereka. Dan ini bukan sifatnya pengambil alihan, bukan. Kemitraan lah gitu. Harus BUMD atau perbankan yang lain juga. Sementara BUMD. Kita melihatnya potensi besar di bank-bank daerahnya. Karena kan punya captive market nu kuat nu jelasnya. Dan jeung BJB sarua. Ini tanya main bisnis awalnya. Gitu lah. Awalnya historicalnya sama gitu jadi kan. Bank BJB kayak nge-support ya dari segi IT ya kalaupun diperlukan SDM dibantuan kumaha ayo komitmen eta. Berarti Bang Roy itu bisa dibiayaan. Padahal Bang Roy mohon maaf pada udah harap-harap cemas ya. Triliun lumayan ya. Begitu menang udah langsung pangbengaran. Jadi bismillah Kang Roy, mudah-mudahan ini disetujui oleh regulator. Jadi ntar BJB jadi lebih gede lagi BJB tuh. Sehingga ayeuna tuh lebih gede deui. Karena sebagai tadi bank holdingna gitu loh. Iya. Bank daerah tuh jadi seluruh bismillah Indonesia. mudah-mudahan.
Mudah-mudahan. Nyukan doa lah ti Ya, warga-warga ya. Salena. Iya. Alhamdulillah ya, kayak ternyata bang kebanggaan orang Jawa Jawa Barat. Barat. Aduh, ngomong Sunda wae padahal Jawa Barat yang rebel loba Kan jeung Banten atuh. Hah? Jeung Jeung Banten. Banten gitu bisa ngagedean dan kemudian mengakuisisi bahasana atuh. Ulah, bukan. Mitra, Tapi kemitraan. Mitra Kemitraan, gitu, menjadi kemitraan. banyak perbankan dan semakin besar lah pokoknya Bismillah, kemudian insya menjadi contoh Ya, gitu buat betul. kita gitu. Nuhun pisan ya. Sami-sami Kang Bro. Pilun pisan Isa Waktunya. gitu. Waktunya memang saya juga Anda saya lihat sudah memakai jas. Terus saya lihat juga temannya sudah membuadakan dasi segala macamnya. Ya, dan sangu timbal gitu kelihatannya. Misi Ya, itu. ya selamat berjuang kembali membesarkan Bank Kebanggaan orang Jawa Barat dan Banten. Dan juga enggak dong, Non. makin tinggi lagi posisinya sehingga kita baturan aing nih gitu. Baturan aing dan dan kita akan selalu meminta bantuan. Tuan. Siap. 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 Nuhun, Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.